out the door. And sure the kiss can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Kita pasti pernah dengar kan tentang mitos-mitos atau pamali tentang anak kecil tuh nggak boleh keluar maghrib atau malam-malam. Iya benar. Dan bahkan dari dulu pun mitos tentang anak kecil nggak boleh keluar malam-malam tuh udah ada. Bahkan dari tahun 80-an. Cerita ini tuh kejadiannya sekitar tahun 86-an. Gue dapat ini tuh ceritanya dari nenek gue. Latar kejadian ini tuh di sebuah kampung ada di Tegal, Jawa Tengah. Oke. Jadi tuh dulu ada anak kecil di kampung itu. Kita sebut aja namanya Nurul, oke? Oke, Nurul. Nah, jadi waktu di tahun 86-an itu Nurul tuh umurnya masih kayak 5 tahunan gitu, Moy. Masih TK lah ya. Iya, TK. Nah, kejadiannya itu waktu itu sore-sore lah kayaknya sekitar jam 4 jam 5-an. Ya namanya anak kecil kan pasti main sama teman-temannya dong. Nah, Nurul tuh lagi main sama 4 temannya di depan. Jadi itu di depan rumahnya Nurul tuh ada kayak lapangan kosong besar gitu loh. Oke. Nah, Nurul sama 4 temennya tuh main di situ. Main sampai akhirnya kayak udah mulai jam 5, langit juga udah mulai gelap gitu kan. Udah ngasih tahu gitu udah mau maghrib. Nyokapnya Nurul tuh kayak ngasih tahu Nurul untuk cepet-cepet balik karena kan udah maghrib kan. Nah, di situ Nurul cuman ngeiyain doang karena sebenarnya Nurul masih belum mau balik, masih mau main gitu sama teman-temannya. Dimana 4 temennya Nurul pergi balik untuk ke rumahnya, Nurul nggak balik. Nah, nggak lama Nurul tuh lagi sendirian di lapangan. Nurul tuh ngeliat kayak ada anak kecil juga, cewek seumuran dia emang ngelewat di depan dia gitu. Nah, anak cewek itu tuh nyamperin Nurul. Akhirnya kayak ngajak main gitu, kayak ayo main yuk bareng. Ya otomatis Nurul seneng dong, karena kan Nurul masih mau main gitu kan. Dan akhirnya dia punya temen untuk bisa main bareng. Nah, mereka main bareng asik. Udah mulai maghrib. Ya pasti nyokapnya Nurul khawatir dong kenapa anaknya masih belum balik. Nah, di situ nyokapnya Nurul keluar rumah. Tapi pas Nurul ngeliat ada nyokapnya nyariin dia, Nurul tuh langsung kayak ngajak temennya itu yang cewek langsung cabut untuk ngumpet dari nyokapnya. Oh, karena gak mau pulang. Iya, karena gak mau pulang, karena dia masih mau main kan. Di dekat rumahnya mereka tuh pas banget kayak dari lapangan itu kayak agak jalan ke belakangan dikit tuh emang ada hutan-hutan bambu gitu, Moy. Oke. Nah, mereka berdua cabut lari ke sana untuk ngumpet. Ya lu kan tahu ya kan pohon bambu kan batangnya ya gede-gede gitu kan, dempet-dempetan. Nah, akhirnya mereka ngumpet lah di situ sambil kayak jongkok gitu nih mereka berdua. Ya nyokapnya nyari dong, nyokapnya nyari kayak manggil-manggil. Pas lagi nyokapnya manggil namanya Nurul, Nurul tuh ngomong ke temennya kayak, jangan berisik biar nggak ketahuan emak aku, kata Nurul gitu tuh. Ya udah dong, mereka diem. Nah, tapi tuh pas lagi nyokapnya Nurul kayak lagi jalan nyari, kedengeran kayak bunyi kresek-kresek gitu. Dan itu emang sumber bunyinya tuh dari Nurul sama temennya. Karena mungkin yang nggak bisa diem atau gimana gitu kan. Nah, ya udahlah, nyokapnya Nurul memutuskan untuk ya jalan ke arah bunyi itu kan, sumber bunyi itu. Nah, pas lagi jalan dan dia udah ngelihat Nurul, tiba-tiba nyokapnya Nurul tuh langsung diem seketika dengan mukanya yang kayak panik gitu loh. Terus sambil nunjuk ke arah mereka berdua. Nah, di situ ya Nurul otomatis nengok ke belakang dong. Dan pas Nurul nengok ke belakang ya Nurul nggak ngeliat apa-apa. Di situ nyokapnya Nurul langsung nyamperin Nurul, ngambil Nurul, ngegendong Nurul dan balik sama Nurul berdua ke rumahnya. Berdua doang balik ya? Berdua doang. Langsung lah itu pokoknya lari kenceng banget. Nah, pas nyampe di rumah, Nurul langsung kayak nyoel ibunya gitu loh, kayak, emak, tadi emang ngeliatin apaan sih? Pokoknya nanya tuh kayak, ya anak kecil nanya lu berdua tahu dong. Iya, polos gitu. Iya, kayak, emak, tadi emang ngeliatin apa sih? Kok emak tadi nunjuk ke arah Nurul, ke belakang Nurul, emang ada apa? Nah, ternyata yang ditunjuk sama ibunya Nurul itu bukan sesuatu yang ada di belakang Nurul sama temennya. Yang bikin nyokapnya Nurul tuh takut sebenarnya tuh sosok temennya Nurul itu.
Yang di sampingin Nurul tadi. Iya, yang selama dari tadi tuh nemenin Nurul. Karena di mata nyokapnya, yang nyokapnya lihat tuh bukan kayak yang Nurul lihat anak kecil. Yang nyokapnya lihat itu ya emang iya sih badannya kayak anak kecil, tapi yang anehnya itu mukanya udah tua banget. Terus rambutnya juga kayak rambut rontok yang jarang-jarang gitu, yang ada space antara rambut ke rambut. Dan lebih nakutinnya lagi buat nyokapnya Nurul adalah pas nyokapnya Nurul ngelihat sosok itu, sosok ini tuh kayak ketawa ngegelengin kepala, ngetawain, ngeledekin nyokapnya Nurul. Shit. Nah udah tuh karena kejadian itu, ya pasti kebesokannya Nurul beneran sama sekali nggak dibolehin keluar sama nyokapnya untuk main. Kalaupun emang Nurul pengen main, ya mainnya di rumah aja gitu kan. Nah ada suatu hari emang Nurul tuh lagi berduaan aja sama nyokapnya di rumah. Dan memang mereka pun emang cuma tinggal berdua karena bokapnya udah meninggal lama kan. Nah Nurulnya tuh lagi di ruang tamu dan nyokapnya tuh lagi di kamar. Yang tadinya kayak lagi sepi hening gitu, gak ada apa-apa. Tiba-tiba tuh nyokapnya Nurul tuh denger dari kamar tuh si Nurul tuh ketawa tiba-tiba gitu loh. Ketawa kayak seolah-olah dia lagi ngobrol sama orang. Nah di situ nyokapnya langsung keluar dong dari kamar kayak untuk ngelihat anaknya. Dan yang dia lihat ternyata anaknya tuh sendiri, ketawa sendiri dan kayak ngomong tuh sendiri gitu kan. Nah di situ ya langsung dong nyokapnya nanya ke Nurul kayak, kamu kenapa ngomong pakai bahasa Jawa gitu kan. Dari tadi ngomong sama siapa kok ketawa-ketawa sendiri. Nurul nggak ngebales omongan nyokapnya. Nurul cuma diem doang sambil ketawa-ketawa nunjuk ke ibunya. Dia ngetawain ibunya gitu? Iya, sambil nunjuk-nunjuk gitu, Bi. Nah, ibunya bingung dong. Nah, pas ibunya lagi, itu kan posisinya ibunya berdiri kan? Ibunya bingung. Di situ ibunya Nurul tuh ngerasa dasternya tuh kayak ada yang narik gitu loh. Di bagian bawah? Di bawah gitu, kayak ditarik-tarik gitu. Dan pas nyokapnya nengok ke bawah itu, yang nyokapnya lihat tuh sosok si yang tadi gua kasih tahu ke kalian. Anjing. Yang kemarin? Iya. Sosok anak kecil yang mukanya tua, rambutnya udah rontok itu. Itu tuh sosok itu yang narik-narikin daster ibunya Nurul kan. Nah di situ pas si sosok itu sambil narik-narikin dasternya nyokapnya Nurul tuh sambil nyengir senyum gitu loh ke nyokapnya Nurul. Nah di situ nyokapnya Nurul panik lah. Dan setelah kejadian itu nggak cuma berhenti di situ doang, Moibi. Setelah itu ada kejadian-kejadian aneh yang dimana ada satu kejadian yang emang parah banget gitu buat keluarga mereka, buat Nurul sama nyokapnya. Jadi suatu malam Nurul sama nyokapnya kan yang kayak tadi gue bilang kan mereka tinggal berdua, jadi otomatis mereka juga tidur berdua kan. Nah mereka tuh berdua lagi tidur di kasur. Lu tahu kan posisi kalau misalkan lu kayak lagi ngomongin anak gitu tidur, kayak lu peluk anak lu, abis itu kayak diempok-empok gitu. Nah itu yang dilakuin sama nyokapnya Nurul ke Nurul. Pas udah kayak Nurulnya mulai tidur, ya nyokapnya juga udah mulai bisa tidur dong. Tapi gak lama dari situ tuh ibunya tuh kayak kebangun. Kenapa? Karena ibunya tuh ngerasa Nurulnya tuh kayak gerak-gerak gitu loh. Tidurnya tuh kayak gelisah. Ya naluri seorang ibu ya pasti langsung ditenangin dong anaknya, langsung dielus-elus kayak udah tidur lagi gitu kan. Pas Nurulnya udah mulai tenang lagi, udah mulai tidurnya bisa diem lagi, nggak banyak gerak, ya udah nyokapnya juga tidur lagi. Tapi nggak lama kemudian hal yang sama kejadian lagi. Nurulnya tuh gerak-gerak lagi, tidurnya tuh makin kayak gelisah gitu. Nyokapnya langsung dong kayak ngelus-ngelus lagi, diempok-empok lagi, dibilangin kayak udah Nurul tidur aja, tidur. Ya nyokapnya tuh pas lagi ngelus-elus tuh sambil merem gitu loh, kayak setengah merem setengah melek gitu. Nah tiba-tiba nyokapnya tuh pas lagi ngelus-elus Nurul itu tuh ngedenger suara Nurul ngomong kayak gini, Mak, air bak di kamar mandi abis. Tadi Nurul abis pipis jadi gak bisa siram. Dan yang nyokapnya denger tuh suaranya datangnya dari depan pintu kamar mereka. Dan pas nyokapnya melek, nyokapnya nengok, dan yang emang nyokapnya lihat bener anaknya si Nurul. Nurul berarti nggak dipelukan nyokapnya dong? Nah disitulah titik dimana nyokapnya, terus yang dia pegang siapa dong? Oh iya anjing.
dia diem. Ya pasti ya awalnya tuh takut gitu loh, nggak langsung berani lihat. Sampai akhirnya kayak di situ nyokapnya Nurul mikir kayak ini dari tadi yang kayak gua empok-empok lo sulusin siapa. Sampai akhirnya nyokapnya Nurul kayak beraniin untuk ngelihat. Dan yang nyokapnya lihat adalah sosok si anak kecil itu sambil kayak ngedongak ke nyokapnya Nurul sambil ketawa ngeledekin nyokapnya gitu. Nempel banget lagi ke muka nyokap itu pasti. Nah, karena kejadian itu ya pasti otomatis terutama yang nyokapnya Nurul ngerasa terganggu dong, apalagi anaknya juga digangguin kan. Iya. Akhirnya nyokapnya Nurul tuh mutusin buat manggil orang pintar untuk yang ngusir sosok itulah. Dan setelah gak lama si sosok itu keusir dan nyokapnya nanya ke orang pintar itu, ternyata tuh usut punya usut, makhluk yang ngegangguin Nurul dan nyokapnya itu ternyata jadi tuh dulu katanya di kampung situ, di desa situ tuh ada pasangan incest. Punya anak. Nah, anaknya tuh lahir prematur terus cacat. Dan kedua orang tuanya tuh beneran definisi jijik, benci banget sama anaknya. Dan anak itu tuh tumbuh ya sampai ya lumayan gede lah. Karena nyokap sama bokap yang gak suka nih, karena kedua orang tuanya jijik banget sama anaknya nih ya. Padahal kan hasil darah daging sendiri gitu kan. Saking benci dan jijiknya, anaknya tuh dikubur hidup-hidup. Anjir, parah banget. Nah, dan kenapa si sosok itu tuh bisa ngikutin Nurul? Karena ya cuma Nurul doang yang mau main sama sosok itu. Dan kayak dia kangen main. Dan kenapa dia nempel juga ke nyokapnya Nurul? Karena dia haus akan kasih sayang dari seorang ibu. Oke, ngomongin kejadian-kejadian mistis di sekitar tahun 1980-an. Kalau Syafa kan tadi dari Tegal ya? Iya benar. Nah, yang mau gue ceritain ke kalian nih dari Kalimantan. Di zaman itu tuh orang-orang Kalimantan masih percaya sama hal-hal mistis. Nah, di salah satu desa di Kalimantan, kepercayaan yang beredar nih sebuah kepercayaan berkaitan sama kuyang. Lo tau kuyang nggak? Tahu. Itu emang setan terkenal di Kalimantan bukan sih? Iya Iya, betul. iya, Yang lo tahu tentang kuyang apa? Palanya doang. Palanya bisa terbang-terbang. Iya, melayang. Nah benar. Jadi menurut orang-orang Kalimantan, ya selain si kuyang ini makhluk dalam tanda kutip yang bisa kepalanya terbang-terbang. Nah si kuyang ini tuh bentuknya menyerupai manusia juga. Jadi kayak dia tuh hidup di sekitar warga. Jadi kayak bayangannya bisa jadi si kuyang ini tuh tetangga lo gitu loh. Oh, jadi dia punya wujud kayak manusia. Betul. Dan dia bahkan kerja sebagaimana manusia pada umumnya gitu loh. Jadi hidup biasa aja gitu. Tapi sebenarnya bukan orang gitu. Nah, kalau tadi lo tahu si kuyang ini setan atau makhluk yang kepalanya bisa terbang, benar. Dan itu cara dia buat nakut-nakutin orang ataupun nyari makan. Ya dia makannya nyedot darah gitu kan sih? Betul. Nah dia tuh biasanya makan darah ayam atau dia makan ari-ari bayi dan darah bekas beranak. Darah-darah kotor gitu sih? Darah-darah kotor, betul. Iya. Nah si kuyang ini, karena kan tadi kan dia kan bisa ngelepasin palanya gitu kan, bisa terbang-terbang. Iya. Nah menurut kepercayaan orang Kalimantan, cara lu ngebedain orang beneran sama kuyang, itu di lehernya tuh ada bekas luka gitu loh, buat dia ngelepasin si palanya tadi. Nah luka itu gak bisa hilang. Nah tapi cara si kuyang ini nutupin lukanya itu dengan dia pakai jilbab, terus dia ngelingkerin ke leher ya. Jadi kelihatannya kayak ibu-ibu atau wanita yang pakai hijab syar'i. Padahal ya dia nutupin lukanya gitu loh. Nah di zaman tahun 80-an itu juga di Kalimantan itu tuh belum banyak tenaga kesehatan. Jadi masih ngandelin dukun buat pengobatan termasuk lahiran. Nah tadi kan gue bilang si kuyang ini kan kerja sebagaimana manusia biasa kan. Dia bisa bertani, bisa jadi nelayan segala macem. Nah tapi yang bahayanya itu tuh ketika si kuyang ini kerjanya sebagai dukun beranak. Iya. Bahkan orang yang melahirkan aja bisa jadi mangsa mereka kan. Oh iya. Orang Tadi lo bilang ibunya berarti. Iya Muy, yang kayak tadi gue bilang, dia kan makannya darah melahirkan, darah kotor itu sama ari-ari bayinya. Jadi ya itu mangsa dia banget nih. Iya.
Nah, ada kepercayaan juga nih di Kalimantan, kalau lo mau mencegah hal buruk dari kuyang ini untuk istri atau kerabat lo yang melahirkan, ketika lo nyamperin dukun beranak ke rumahnya, lo nggak boleh bilang istri saya atau adik saya yang cewek mau melahirkan. Lo nggak boleh ngomong itu pantang. Karena kalau lo ngomong kayak gitu, kuyang bisa denger dan kuyang bisa nyamperin rumah lo. Nah, makanya orang-orang sana kalau misalnya nyamperin dukun, mereka bilangnya, "Mbah, istri saya perutnya sakit." Nah, dukun beranak tuh udah pada ngerti. Itu berarti ada apa sama istrinya. Nah, pas dateng, ya udah berarti melahirkan kan. Oh, jadi si Kuyang nggak tahu kalau misalnya si istrinya atau orang ini Melahirin. melahirin gitu ya. Betul, itu jadi menghindari kuyang gitu. Nah, masuk nih cerita yang mau gue ceritain. Jadi dulu di Kalimantan tuh ada seorang bapak, sebut aja namanya Syahrul. Nah, si Syahrul ini tuh istrinya mau melahirkan di malam itu juga. Nah, dia akhirnya berangkat ke rumah dukun beranak jam 2 pagi. Nah, dukun beranaknya itu rumahnya tuh di sebelah Curug di daerah sana. Oke. Nah, dijemputlah si dukun ini sama Pak Syahrul. Masalahnya si Pak Syahrul ini nggak ngerti kepercayaan tadi yang kalau misalnya lu manggil dukun nggak boleh bilang melahirkan. Dia salah. Akhirnya dia ngomong dari depan rumahnya dukun itu, dia ngomong, "Mbah, misi, istri saya mau melahirkan." Ya udahlah, sama si dukun itu dibilang dari dalam rumahnya, "Iya, nanti saya ke sana." Akhirnya Pak Syahrul pulang. Gak lama setelah itu dukun beranaknya datanglah ke rumahnya Pak Syahrul. Udah sampai di rumahnya, dia masuklah ke dalam. Terus si dukun beranak ini bilang, "Jangan ada yang di dalam kamar, semuanya keluar." Ya Pak Syahrul nurut-nurut aja kan, karena nggak ngerti. Iya. Akhirnya dia keluar lah. Jadi yang bersalin tuh cuman dukun beranak sama istrinya doang. Berduaan doang berarti itu Berdua ya. doang. Udah keluar rumah nih Pak Syahrul. Terus nggak lama akhirnya dia denger ada teriakan anak kecil. Ya berarti kan anaknya alhamdulillah keluar kan. Udah lahiran. Terus ari-ari bayinya dipotong, dibungkus, diselimutin, dikasihlah keluar ke bapaknya gitu kan. Oke. Udah tuh dia udah megang anaknya, udah seneng. Terus kata dukun beranaknya, ini ternyata si ibunya pendarahan. Akhirnya kayak ya udah di luar dulu aja, pada saya bersihin dulu nih darahnya gitu kan. Gak ada yang boleh masuk ke dalam ya. Udah tuh udah nunggu berapa lama, si dukun ini akhirnya selesai. Terus dia keluar dari ruangannya, dari rumahnya. Terus dia bilang, "Saya izin pulang dulu," gitu. Ya udah akhirnya dia pulang. Udah selesai tuh sekitaran azan subuh lah, jam 4:30 pagi gitu kan. Udah selesai segala macam. Nah, paginya di sekitar jam 9 pagi, si ibunya Pak Syahrul ini nengokin mantunya yang habis lahiran. Ya mau lihat cucu sama mau lihat mantunya gitu kan. Jam 9 pagi ibunya datang. Nah, ibunya nyampe di depan rumah, Pak Syahrul nyamperin. Ngomonglah si ibunya Pak Syahrul, "Gimana istri kamu, lancar nggak?" Dijawab, "Lancar." "Anaknya sehat?" "Sehat." "Siapa yang bantuin?" "Dukun yang rumahnya di sebelah Curug." Nah, di situ ibunya bilang, ibunya Pak Syahrul, "Hah, itu mah kuyang." Langsung tahu si ibunya. Langsung tahu si ibunya. Nah, terus ibunya langsung kan nanya, "Mana istri kamu? Masih tidur dari tadi, belum bangun." Langsung lah mereka masuk ke dalam kamar kan. Pas dicek sama ibunya, si istrinya ini udah gak sadar. Badannya udah pucet, kelihatan lemes banget. Terus ibunya Pak Syahrul nih bilang, "Coba lihat bekas beranak atau melahirkannya." Akhirnya pas dibuka pelan-pelan gitu kan, kayak selimutnya dibuka. Nah, terus dilihat di tempat melahirkannya, di atas kemaluan istrinya Pak Syahrul itu ada luka warna ungu bekas gigitan. Astagfirullahaladzim. Gue ngilu anjir cewek denger. Dan di hari itu juga gak butuh waktu yang lama, setelah beres bersalin subuh itu, di jam 9 pagi istrinya Pak Syahrul mati. Meninggal gara-gara ulah kuyang yang tadi jadi dukun beranak. Demi apa? Anaknya tapi gimana? Anaknya sehat, Moy. Karena kan si kuyangnya ngincar pendarahan sama Betul. ari-arinya doang. Dia makan ari-ari bayinya dari si ibu itu sama darah beranaknya.
daerah mana? di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Sampai akhirnya di tahun 1980-an ini Roni itu umurnya udah 15-16 tahunan. Nah terus dia tinggal di Bandung. Jadi dia ngelanjut SMP-nya tuh di Bandung. Di 1980-an itu. Iya. Oke. Nah pas udah pertengahan dia lagi liburan sekolah, si ibunya tuh nyuruh Roni buat balik ke desanya, ke Mbayan ini. Dia bilang lah kayak, datang Gi sana ke desa kamu, kan kamu juga kecil di sana. Di sana juga masih ada bude kamu, masih ada pak ade kamu, mbah kamu gitu loh. Nah ya udahlah, karena disuruh ibunya si Roni ini buat ke sana, Roni kesana lah ke Mbayan. Oke. Sendirian naik kereta. Ya. Sesampainya di sana tuh sekitar jam 5-an, 5 apa sore? 5 sore. Oke. Jam 5 sore si Roni tuh nyampe rumah pak ade-nya. Dia ketemu sama pak ade-nya, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Nah, pas banget dia nyampe, dia tuh ngeliat juga di tetangganya rumah pak ade-nya itu kayak ada warga-warga desa Mbayan tuh ngumpul gitu loh Di rumah tetangganya. di rumah tetangganya. Nah, si Roni tuh nanya, "Pak De, itu rame-rame mau ngapain mereka?" gitu. Pak De ngejelasin, "Kamu ingat nggak temen kamu waktu kecil, waktu pas kamu tinggal di sini namanya Wulan gitu. Dia udah 5 hari ngilang di hutan Waduh. gitu." Nah, terus si Roni, ngilang di hutan gitu. Jadi tuh waktu zaman kecil Roni tuh sama Wulan tuh kayak temen deket gitu loh. Oke. Nah karena udah pindah ke Bandung jadi udah lost kontak kan. Nah si Pak De cerita lagi, ternyata Wulan itu tuh punya penyakit kulit gitu loh. Kayak kulitnya tuh budukan gitu, kayak bentol-bentol bernanah-nanah gitu loh. Nah sampai karena penyakitnya itu, H-3 dia sebenarnya mau nikah, ditinggal sama calon suaminya. Oh, Karena- berarti penyakitnya baru tuh. Iya, karena oke. calon suaminya ya nggak mau mungkin punya calon istri kayak Wulan gitu kan. Ah. Nah udahlah, zaman-zaman segitu tahun 1980-an kan zamannya tuh pasti mikirnya penyakit datangnya ke dukun aja, penyakit datangnya ke dukun aja Iya, gitu benar. kan. Nah salah satu dukun di Mbayan itu nyuruh si cewek ini yang namanya Wulan ini buat datang ke tempat namanya tuh Sumur Dukun. Oke. Nah Sumur Dukun tuh kayak ada di dalam hutan dan kayak ada sungai keramatnya di situ. Jadi bukan sumur dukun, ada dukunnya bukan ya, daerah itu namanya. Nah sama si dukun ini disuruh ke Sumur Dukun buat mandi-mandilah di sungai itu. Oh, ngerti. Karena kan keramat kan, katanya bisa nyembuhin penyakit katanya. Oke. Udahlah karena akhirnya si Wulan ini disuruh sama dukun itu buat kesana, Wulan kesana sendirian. Sampai pada akhirnya Wulan nggak balik-balik dari Sumur Dukun itu, dan itu udah 5 hari Oke. kejadiannya. Berarti dari detik si Wulan ke Sumur Dukun tuh udah tuh gak ada kabar lagi Udah ya? nggak ada kabar. Berarti 5 hari kemudian Roni datang, udah sampai 5 hari itu dia nggak ketemu. Oh, oke. Nah, udahlah. Ternyata orang-orang yang ada di rumah sebelahnya Pak D-nya tuh ngumpul untuk kayak bikin rapat buat nyari Wulan tuh kemana gitu loh. Jadi kayak mereka tuh mau bagi shift-shiftan gitu loh. Kumpulin orang-orang desa buat nyari ini Wulan gitu ke dalam hutan. Nah, udahlah. Pas banget si Roni itu juga lagi ngobrol sama Pak D-nya sama keluarganya. Salah satu dari warga yang ngumpul itu nyamperin rumah Pak D-nya. Oke. Ngajakin si Roni sama Pak D-nya buat ngiterin hutan buat nyari si Wulan. Oh, ikut bantu juga. Ikut bantu. Nah, pas diajakin sama warga desanya, Pak dia bilang kayak, "Saya sama ponakan saya pagi-pagi mau pergi ke kebun. Kasian juga nih ponakan saya baru datang dari Bandung capek." Gitu. Ya udahlah, warga-warganya cabut. Kan di sana kan masih gelap banget, nggak ada penerangan. Jadi mereka datang masukin ke hutan itu ya pakai obor-obor gitu loh. Oh. Nah, udahlah. Malam-malam tuh warga-warga Mbayan cabut lah nyari si Wulan. Kebesokan paginya, pas si Roni bangun, Roni keluar dari rumah, desa tuh masih sepi. Jadi warga-warga desa yang nyariin si Wulan tuh belum datang lagi, belum balik gitu loh. Oke. Nah, di situ nanya Roni ke Pak D-nya kayak, "Pak D, jahat banget ya suaminya kok sampai ninggalin Wulan kayak gitu. Emang Wulan tuh separah apa sih sakitnya gitu loh sampai ditinggalin sama calon suaminya?" Pak D-nya bilang lah kayak, "Ron, badannya Wulan itu busuk banget gitu loh. Baunya. Bau banget, badannya busuk-busuk hitam-hitam gitu loh." Aduh, Siap. tahu. Kasian banget.
Pak D bilang kayak kalau misalnya kamu ngeliat pun juga kamu nggak akan ngenalin kalau misalnya tuh Wulan. Oh, berarti karena penyakitnya Wulan kayak bukan Wulan dong. Iya, jadi sampai nggak kelihatan. Secara fisik ya. Kayak bener-bener budukan burikan, banyak korengnya gitu loh, Chef. Nah, si Roni diem aja tuh pas si Pak D ngomong kayak gitu. Ditambahin lagi lah sama Pak D-nya. Menurut Pak D juga wajar sih kayaknya calon suaminya Wulan itu pergi ninggalin Wulan. Karena maaf ya, Pak D ngelihat Wulan aja tuh udah jijik banget, menjijikan banget mukanya gitu loh. Nah ya udahlah, si Roni makin diem gitu kayak gitu loh. Ditambahin lagi sama Pak D-nya. Dan sebenarnya kamu mau tahu nggak, calon suaminya Wulan itu begitu ninggalin Wulan dia udah dapet calon penggantinya. Astaga, secepat itu. Secepat itu. Dan penggantinya itu ceweknya berarti kan, itu adalah anaknya temennya Pak D-nya Roni. Astaga, oke. Gitu. Dan si Pak D-nya Roni tuh bilang nanti Pak D juga mau nyamper ke pernikahan mereka, kamu ikut ya. Gitu. Udahlah, siang-siang tuh sekitar jam 2-an jam 3-an Roni sama Pak D-nya ke desa sebelah. Ini berarti kebesokannya. Di hari yang sama. Oh, hari yang Oh sama. di hari itu pas banget emang mau nikah. Oh, Iya. Oh anjir cepet banget. Gila, berarti hari itu. Cepet banget, berarti kayak cuman nggak nyampe seminggu kan. Iya, Gitu. iya. Ya udahlah, siangnya sekitar jam 2 jam 3-an Pak D-nya sama si Roni nih datang ke desa sebelah buat datengin pernikahan mereka kan. Nah, kalau buat nyeberangin desa sebelah itu sebenarnya harus lewatin si sumur dukun ini. Si hutan itu tadi. Si hutan ini. Cuman Pak D-nya tuh ngerasa takutnya kalau misalnya mereka berdua ngelewatin si sumur dukun itu, ntar kegep sama warga-warga. Oh mereka nggak bantuin nyari, Iya, mereka nggak tapi bantuin pergi ke balik. pernikahan. Iya, makanya si Pak D tuh ngajakin si Roni buat jalannya muter aja yuk. Lewat jalan lain. Lewat berarti. jalan lain. Udahlah, mereka muter nyampe lah ke tempat pernikahan itu kan. Nah udah, begitu nyampe tempat pernikahannya si cowok sama si cewek ini, si Roni tuh ngeliat di tempat itu kayak ada bunga kantil gitu, tau nggak bunga kantil? Bunga kantil nggak tahu. Bunga kantil tuh kayak bunga yang emang khas buat dekorasi pernikahan, yang kayak putih-putih gitu tuh, yang baunya enak. Oh oke yang suka dicabutin sama Iya orang-orang. bener. Iya Gitu. Nanti lo lihat deh, Chef, di Google. Oke. Nah, karena si Roni tuh ngeliat kayak bunganya cantik gitu, diambillah si bunga itu Sama Roni. sama si Roni, dikantongin. Nah udahlah, Roni metik, udah salam-salaman di pernikahan tuh, baliklah mereka. Nah sekitar sore menjelang maghrib, si Pak Adi tuh ngerasa kalau misalnya kayaknya nih sumur dukun udah sepi, kita balik lewat sumur dukun aja yuk, biar nggak muter-muter gitu. Oke. Udahlah, mereka pulang lewat sumur dukun, Oke. jalan kaki. Jalan Mereka kaki berdua, ke dalam hutan itu. Iya, pulang kan mereka lewatin sumur dukun itu. Kan di sumur dukun tuh bener-bener kayak masuk hutan kan. Jadi lu ngebayang itu kayak gelap, kanan kiri hutan, dan cuma ada kayak jalan setapak gitu buat ngelewatin si hutan itu. Oke. Posisinya si Roni di belakang, si Pak D-nya di depan. Jalanlah mereka. Nah tiba-tiba pas lagi di jalan dalam hutan itu, kayak Pak D-nya sama si Roni tuh ngeliat ada cewek kayak pakai baju kain jarik abis orang cewek desa mandi di sungai gitu loh. Oh, dililitin Iya, di dada. cuman dililitin doang. Nyebrang itu ngelintasin jalannya si Pak D sama si Roni. Anjrit. Kayak dari satu hutan kiri ke hutan yang kanan gitu. Oke. Nah, si Pak D langsung berhenti kan sama si Roni. Kayak lu bayangin aja maghrib-maghrib ada cewek lewat kayak gitu kan. Iya. Udahlah, si Pak D-nya ini nanya, Roni, kamu lihat juga nggak? Gitu. Si Roni jawab, lihat Pak D. Gitu. Itu apa ya? Kata si Roni. Nah, karena si Pak D juga nggak bisa ngejawab itu apa, si Pak D tuh jalan lagi lah sama si Roni. Nah, ngedeketin si pohon yang emang si cewek tuh ngelintasin tadi. Dan ternyata pas ditengok kanan sama Pak D-nya, si cewek tuh ngintip Dari balik pohon. dari balik pohon, jadi kayak cuman setengah mukanya doang gitu. Ditanyalah sama Pak D-nya, halo, kamu siapa ya? Gitu. Si cewek ini diam aja. Ditanya lagi, kamu siapa? Ceweknya jawab lah, kulo mas. Gitu. Kulo tuh aku, bahasa Jawa. Kulo mas. Gitu. Ditanya lagi sama Pak D-nya, kulo siapa? Gitu. Si ceweknya jawab lagi, merene mas. Apa itu? Merene tuh kesini mas. Gitu. Aduh. Merene mas gitu. Dideketin lah kan sama Roni sama si Pak D-nya. Si Pak D bilang,
kamu keluar sini, kamu siapa? Gitu loh. Akhirnya si cewek ini keluar. Pas si cewek ini keluar, berarti kan kelihatan dong sosoknya siapa. Dan ternyata sosoknya itu adalah Wulan. Oh, si Wulan tadi akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu dalam bentuk mukanya yang seperti Wulan sebelum sakit. Oh, berarti udah berarti nggak budukan tuh ya. Si Wulan udah sembuh lah gitu. Iya. Ngelihat si Wulan udah sembuh, Pak D seneng banget dong kayak. Iya. Alhamdulillah ya Allah Wulan, kamu udah sembuh gitu. Ayo kita pulang ke desa yuk. Warga-warga desa nyariin kamu, mereka panik gitu. Si Wulan bilang kayak, nggak apa-apa, aku di sini aja Pak D gitu. Oke. Si Pak D ngomong lagi, loh nggak apa-apa pulang aja gitu. Mereka udah pada nyariin kamu gitu. Nah pas si Pak D tuh ngomong kayak gitu, si Wulan tuh langsung nunjuk Roni tiba-tiba. Langsung nunjuk Roni gitu, dia bilang kayak, siapa yang habis nikah? Itu Bunga Kantil ya? Gitu. Nah si Roni takut kan kayak, iya gitu. Nah yang ngejawab Pak D-nya kayak, iya tadi aku datang ke nikahan saudaraku. Pak D ngomong kayak gitu karena Pak D nggak berani ngomong ke Wulan. Kalau misalnya yang sebenarnya kayak kalau misalnya Pak D ngomong sebenarnya ya Wulan sakit hati dong, ya kan. Diajakin lagi lah sama Pak D-nya. Yuk Wulan pulang yuk gitu. Pas diajakin Pak D-nya, si Wulan tetap nggak mau, tetap mau di sini. Yaudahlah Pak D inisiatif buat nyuruh Wulan nunggu di situ dan mereka berdua, Pak D-nya sama Roni ngejemput warga-warga desa buat ngedatengin ke sumur dukun yang emang tempatnya si Wulan ditemuin. Gitu. Udahlah si Pak D sama si Roni ini buru-buru balik ke desa kan. Nah, sesampainya di sana kayak udah nyampe di depan rumahnya si Wulan, rame tuh di depan rumahnya Wulan tuh kayak ada sekitar 15-20 orangan lah gitu, duduk di depan gitu. Si Pak D ngomong kayak, "Mas, ayo mas kita ke sumur dukun mas, aku udah ketemu Wulan sama si Roni nih tadi ketemu gitu." Salah satu dari warga desa yang ngomong kayak, "Ketemu di mana mas?" gitu. "Itu di sumur dukun, si Wulan udah sembuh gitu, udah cantik lagi kayak dulu gitu." Nah salah satu dari warga desa itu bilang, "Mas, Wulan udah ditemuin tadi siang kok di sumur dukun. Wulan ditemuin bunuh diri. Anjing. Dia gantung diri di sana." Si Pak dia sama si Roni tatap-tatapan lah kayak bingung lah. Yang mereka lihat tadi siapa gitu kan. Mereka berdua diem aja di situ. Si warga desa bilang lagi, "Sini mas, masuk aja rumahnya kalau nggak percaya." Masuklah mereka kan ke rumahnya si Wulan. Ternyata bener yang dilihat sama Roni dan yang Pak dia lihat itu ada jenazah Wulan di dalam rumahnya dalam bentuk yang budukan gitu, yang kayak orang-orang bilang yang kena penyakit. Iya, penyakit itu. Di situ Pak dia tuh diem aja gitu loh, masih kayak shock sama apa yang dia lihat gitu. Pas dia di kerumunan itu, pas si Pak D-nya lagi shock dan ada keluarganya Wulan nangis, warga desanya nangis. Di ujung kayak ini ruangan kan kayak kotak gitu kan ruang tengahnya. Nah di pojok kiri ruangan itu si Pak D yang ngelihat ada Wulan berdiri dengan sosok di pojokan dengan sosok yang Wulan cantik. Iya, si Wulan yang Pak dia sama si Roni lihat yang masih di sumur dukun dan cantik itu. Si Pak dia ngeliat lagi di dalam rumahnya si Wulan itu. Nah karena si Pak dia ngeliat lagi Wulan, si Pak dia langsung teriak-teriak gitu, Wulan itu ada Wulan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Nah di situasi yang lagi sedih, yang lagi hening lah ya, hening, si warga-warga sama keluarga Wulan langsung nengok ke arah yang Pak dia tunjuk itulah. Pas ditengok kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Gak ada apa-apa mas gitu. Itu Wulan loh, aku lihat loh gitu. Nah pas disambil tunjuk-tunjuk si pojokan ruangan itu, si Wulan tuh jalan pelan-pelan ngiterin ruangan itu. Gitu, diem aja jalan gitu kan. Tapi si warga desa sama si keluarga Wulan gak ada yang bisa ngeliat sama sekali gitu. Pas lagi jalan ngiterin ruangannya, tiba-tiba Wulan berhenti hadap-hadapan sama si Pak D-nya, Roni gitu. Pas lagi berhenti, tiba-tiba Wulan lari ke arah Pak D-nya. Anjing. Lari ke arah Pak D langsung duk. Pak D kesurupan. Di situ Pak D langsung kesurupan. Nah, pas Pak D tuh tiba-tiba kesurupan, Pak D tuh langsung nangis gitu loh. Tapi dengan suara cewek, dengan suara Wulan. Gitu. Gitu. Di situ warga-warga sama keluarga Wulan panik lah kayak, "Astagfirullahaladzim, mas kenapa mas?" gitu. Di situ juga ada bapaknya Wulan kan di situ. Nah, bapaknya Wulan tuh juga ngebantuin Pak D-nya si Roni buat tenang lagi lah, buat ngeluarin si sosok ini gitu. Nah, si pas lagi bapaknya si Wulan ini kayak berusaha buat ngeluarin,
tiba-tiba si Pak D-nya Roni tuh ngomong, "Pak, Bapak, ini Wulan," gitu. Langsung seketika ruangan itu tuh langsung diem gitu. Bapaknya Wulan langsung ngomong, "Wulan, yang tenang ya Wulan," gitu. "Di sini kami ikhlas kok semua." Nah, pasti bapak itu ngomong bla 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 segala macam, si Pak D ngomong lagi, "Pak, aku disantet, Pak. Aduh. Pak, Kasihan. aku disantet," sambil nangis ngomong kayak gitu. "Pak, aku disantet, Pak." Oh, nangis kejer banget. Tiba-tiba Pak D-nya si Roni tuh langsung kayak lemes tek gitu. Kayaknya sosok si Wulan tuh udah keluar. Udah cabut. Namanya juga orang kesurupan kan pasti lemes banget kan badannya. Udahlah, udah rada sadaran. Di situ warga-warga keluarganya Wulan sama Pak Diaron itu kayak nyari tahu gitu loh. Kok disantet siapa gitu loh. Nah, pada akhirnya Pak D-nya si Roni tuh ngomong lah, kalau misalnya sebelum si Roni sama Pak D-nya Roni itu ketemu Wulan, si Pak D-nya Roni itu datengin pernikahan calon suaminya si Wulan sama cewek barunya. Nah, di situ akhirnya warganya tuh kayak engah gitu loh, tahu kalau misalnya oh udah nikah lagi di desa sebelah gitu loh. Udahlah, malam itu udah lewat dan besok-besokannya usut punya usut tuh warganya tuh nyari tahu gitu. Sebenarnya tuh siapa yang nyantet dan kenapa Wulan tuh sampai meninggalnya nggak tenang gitu. Akhirnya dapatlah infonya kalau misalnya ternyata bener Wulan tuh sampai ada penyakit budukan tangannya, korengan segala macam tuh karena disantet. Dan ternyata orang yang nyantet Wulan itu adalah calon suaminya sendiri. Di najis kenapa? Calon suaminya sendiri yang nyantet Wulan gitu loh. Jadi ternyata sebenarnya calon suaminya Wulan itu habis ketemu cewek yang lebih cantik daripada Wulan. Oke. Nah, ketemunya ya di desa sebelah itulah. Nah, si cowoknya ini suka sama si cewek ini, cewek si desa sebelah ini. Tapi karena dia udah terlanjur mau bikin pesta pernikahan sama si Wulan, si cowok ini nyari cara lah buat tinggalin Wulan. Nah, si cowok ini mikir gimana caranya buat tinggalin Wulan, dengan cara dia nyantet Wulan dan biar dimaklumin kenapa dia bisa ninggalin Wulan. Karena kan bentuk Wulan kan udah tidak sesuai sama apa yang orang-orang desa lihat kan. Iya. Jadi cowoknya tuh mikir kayak, ya tolong maklumilah, kan Wulan udah gak secantik dulu. Jadi caranya salah satunya dengan cara nyantet Wulan. Tai dah cowok kayak gitu. Kurang ajar banget. Itu tapi itu jahat banget sih. Cuman karena perkara lu ketemu orang yang jauh lebih cantik, bahkan sampai rela nyantet calonnya sendiri. Iya. Gila ya, orang zaman dulu tuh apa-apa diselesaikannya sama santet, hal-hal mistis, gaib, ilmu-ilmu hitam gitu, kayak anjing. Iya, makanya nggak heran kan di Indonesia dari dulu sampai sekarang mistisnya tuh kental banget. Nah, gue penasaran sih, kira-kira ada gak ya cerita-cerita mistis yang usianya tuh jauh lebih tua daripada yang kita ceritain hari ini? Ya yang kayak tadi aja, tahun 1980-an aja udah senyeremin itu. Kira-kira di tahun-tahun yang sebelumnya gimana ya?